Anda kembali di Kabar Petang, kita ke Mas Dedi Sitorus. Mas Dedi, kalau misalnya kita lihat PDIP ini kan, PKS ini mematok harga mati untuk Pilkada Jakarta gitu ya. Baik itu Anies menjadi kader PKS syaratnya atau wakilnya itu dari PKS. Lalu apakah PDIP setuju dengan syarat ini jika ingin berkoalisi dengan PKS? Ya, saya kira itu kan goal dari PKS ya. Nah, kalau memang nanti ada niat untuk bersama-sama, tentu harus ada ruang untuk kompromi, negosiasi dan sebagainya. Karena apapun itu, namanya politik itu kan untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan satu pihak. Ya, kita berharap saja ke depan ada terobosan-terobosan untuk melakukan kesepakatan, kesepemahaman untuk membangun kerjasama politik itu. Ya, Tapi kalau kami sih lebih cenderung berharap pada saudara kami dari PKB ini sebagai penentu gitu loh. Ya, Bang Dedi, tapi kalau kader internal dari PDI Perjuangan untuk diusung di Pilgub Jakarta itu kan sempat disampaikan tuh oleh kader PDI Perjuangan ya, itu harga mati nggak untuk PDIP kalau mau membangun koalisi? Kita harga mati itu hanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Iya. Ya, saya kira itu yang menjadi harga mati bagi PDI Perjuangan. Lain-lainnya itu saya kira secara ideologi kalau sudah pas apapun kita bisa lakukan. Karena kan mungkin publik juga udah paham PDI Perjuangan. Bagi kita elektabilitas itu bukan faktor yang paling determinan gitu. Meskipun itu sangat penting pada akhirnya. PDI Perjuangan tidak diusung sebagai wakil gubernur nggak masalah berarti ya PDIP ya? Nah, itu kesimpulannya dari mana coba? Nggak, ini kan saya pertanyakan ke Bang Dedi. Kita masih membahas, sabar aja, karena belum dirapatkan, Mbak. Saya kan nggak bisa bilang iya, enggak itu ya, karena kan belum ada rapat DPP untuk sampai pada kesimpulan itu. Jadi harus sedikit bersabar, begitu loh. Baik, kita ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, pertanyaan yang sama. Kalau misalnya, pasti kan nih PKS pengen wakilnya tetap jadi untuk mendampingi Anies adalah dari PKS. Begitupun PDIP. Kemungkinan juga kadernya menjadi wakil Anies kalau sama-sama misalnya mengusung Anies. PKB seperti apa sikapnya? Saya sampaikan sejak awal PKB ambil posisi yang paling rasional. Karena kami tahu bahwa posisi Pak Anies ini sebenarnya sudah kuat elektoralnya secara figur gitu. Jadi kalau misalkan nanti misalkan harapannya sahabat saya Pak Dedi tadi PKB misalkan bersama PDIP, kami juga senang karena apapun PDIP sahabat lama. Dengan PKS juga kemarin sahabat baru selesai di Pilpres. Tapi saya sedikit menangkap dari Pak Burhan tadi, Prof. Burhan, seakan-akan itu memang Pak Anies ada kelompok yang tidak menginginkan untuk maju di DKI, kira-kira begitu. Sehingga bagi kami, bagi PKB itu juga bagian dari tantangan kami untuk kemudian bagaimana misalkan PDIP, PKS, PKB bisa duduk bersama untuk kemudian merembukkan DKI ke depan. Karena apapun masyarakat bagi PKB, warga DKI masih mengunggulkan dan menginginkan Pak Anies gitu. Nah, kalau soal teknik koalisi, teknik komunikasi, saya pikir masing-masing partai tentu memiliki pola dan targetnya masing-masing. Tapi bagi PKB, kondisi PKB saat ini DKI yang baik, dengan perolehan 10 kursi dan 2 kursi DPR RI, itu saja yang perlu kami jaga untuk ke depan 2024-2029. Soal posisi calon wakil gubernur, ya tentu PKB juga mau kalau misalkan PDI, PKS terima. Kan sama juga. Apakah dibahas saja gitu. Semua punya kader dan punya tokoh masing-masing. Kita bahas Jadi PKB juga menginginkan ya kadernya bisa menjadi wakil gubernur atau maju di kontestasi. Kita tangkap poinnya menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini psikologis partai politik menginginkan kadernya untuk bisa maju di Pilgub. Jadi potensi koalisi 3 partai ini gimana bisa terwujud? Ya, makanya saya punya kesimpulan masih terbuka kemungkinan 3 poros di Jakarta. Jadi sebenarnya PKS itu dengan mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul Iman itu ilmunya diambil dari Gus Jazil. Jadi PKS itu pengen meniru PKB ketika mengunci Anies Muhaimin bersama Nasdem di Pilpres kemarin.
Cuma PKS kurang lengkap ilmunya, kurang kafah ya. Karena kalau Nasdem dan PKB saat itu cukup untuk mengantarkan Anies dan Muhaimin berlayar di Pilpres. Kalau PKS saja mengusulkan Anies dan Soebul Iman itu kurang 4 kursi. Makanya ilmunya kurang lengkap ketika pengen meniru langkah Gus Jazil ya di Jakarta. Tetapi yang perlu diwaspadai juga oleh Gus Jazil dan PKB, PKS bagaimanapun adalah partai pemenang pileg di Jakarta. Kemudian kota-kota sekitar Jakarta itu juga dimenangkan oleh PKS. Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi. Jadi artinya PKS punya basis yang cukup kuat di Jakarta. Dan kalau kita lihat hasil pemilu 55, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu yang menang adalah Masyumi. Jadi kalau misalnya PKS tidak ikut rombongan PKB atau PD Perjuangan, berat juga untuk memenangkan koalisi di Jakarta. Baik, Prof. Karena Burhan. dalam doktrin PKS ada yang disebut dengan istilah doktrin taat kepada kiadah. Jadi kalau misalnya konstituennya taat kepada instruksi partainya untuk tidak mendukung calon yang diusung oleh Gus Jazil, itu suara Anies bisa kempes sebagian. Ini yang menurut saya perlu juga diwaspadai untuk tetap menyertakan PKS dalam skenario. Baik, Prof. Burhan, sudah kita tangkap maksudnya, dan kita akan melihat apakah koalisi antara PDIP, PKS maupun PKB ini bisa terwujud atau justru ada poros ketiga. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semua. Terima kasih.